Yes. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Insya Allah, tiap hari 15 menitan aja. Kecuali Jumat ya. Kalau Jumat, libur. Jadi saya mencoba menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau enggak, mohon maaf. Terus ini banyak yang minta event offline lagi yang di Bandung ya. Jadi saya pikirin lagi deh, karena kedai baksonya udah tutup. Saya pikirin lagi deh, kayaknya bakal saya adain lagi. Tapi mungkin berbayar. Kemarin kan mau nge-push kedai bakso saya dan ternyata tutup. Dan ini rukonya ada sisa 4 bulan, kayaknya mau saya manfaatkan deh. Jadi kalau ada yang mau, ada saran untuk event offline tapi berbayar, mohon maaf, bisa japri saya. Di Bandung ya, tiap Selasa, insya Allah. Yuk, ada yang ngajak yuk, Mas Hasan Jombang, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Kang, jadi kemarin tuh saya tuh kan jualan kayak madu stick gitu. Nah, Madu stoknya apa? itu madu Madu apa? setik, madu setik. Apaan tuh madu stick? Oke lah, oke Ya, lanjut, lanjut. madu diwadahin setik-setik panjang gitu untuk anak-anak gitu. Oh, oke, oke. Nah, Kecoki-coki itu gitu kan, ya. ya. Nah, itu kan selama ini saya ngambil dari supplier itu paling cuma berapa ratus, 200, 300 gitu. Tiba-tiba Hmm. itu ada, alhamdulillah ada orderan dari orang MBG gitu. Nah Wah, itu seger dong, seger. itu orangnya ngechat terus minta WA, ya intinya dialog, diskusi di WA, terus dia minta hampir 2.000. Nah terus Hmm. akhirnya saya langsung bilang ke supplier, saya kirim resinya tak kirim ke sana biar langsung dikirim di sana dalam keadaan tempatnya itu beda daerah gitu. Saya di Jogja, itunya di Hmm. suppliernya di Jawa Timur. Itu kayak gitu bisa masalah enggak ya, misalnya pengirimannya beda daerah gitu. Ordernya di Shopee. Iya, jadi orang MBG-nya itu ngorder di Shopee, terus resinya itu saya PDF-nya tak kirim ke supplier biar langsung dikirim dari sana gitu, nggak perlu ke saya dulu terus anu gitu. Oh, aman, aman, aman. Kalau Perlu kayak gitu nggak? mending arahin ke Toco daripada Shopee, biar nggak kena admin fee. 2.000 gitu loh, lumayan. Tapi kalau via Oh, Shopee aman-aman, nggak. nggak masalah. Katanya kok kemarin saya pernah tanya temen tuh katanya nanti bisa diperingatkan soalnya beda daerah gitu. Nggak aman, asalkan kurirnya SPX ya. Kalau kurir yang lain suka bermasalah, kalau SPX aman. Soalnya kemarin tuh JNT Kargo ya alhamdulillah aman sih, tapi katanya kok ada yang bilang nanti bisa peringatan gitu. Cuman kemarin masih aman katanya kalau sering, tapi aman ya. Aman, saya kan gitu. Saya dari berbagai supplier dikirimnya dari berbagai daerah. Tapi Oh iya. SPX, kalau JNT memang kadang bermasalah, Mas Hasan. Oh, oh Oke? iya. Okay? Oke. Ya gitu aja. Terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Hari Pasat, yuk. Kan ditanya Kang, ini Kang, kalau iklan itu kan kalau misalnya dia misalnya dalam satu hari itu habis budget iklannya tuh, itu dia algoritmanya reset lagi nggak? Bukan reset, enggak, aman kok kalau habis. Aman, artinya kalau nanti pas diisi lagi dia lanjut dari yang lagi bagus. Bukan lagi bagus, yang Oh, lagi sebelumnya lah. Intinya aman lah kalau habis budget, nggak terlalu ngaruh. Kalau ada pengaruhnya jadi, jelas ada ya, cuman nggak ngaruh-ngaruh amat. jadi kalau misalnya nih pagi nih jelek nih algoritmanya kan, boncos lah kita pagi itu kan, terus saya nggak top up lagi, atau itu memang Hmm. lebih bagus kalau saya nggak top up lagi, atau saya top up lagi, biar nanti mana tahu algoritmanya tuh kayak buat seimbang gitu ya, langsung malam jadi lebih oke gitu kan, lagi tuh. Oh bagus kalau Mas Ari punya analisisnya, misalkan oh biasanya check out jam berapa, terus diaktifin di jam-jam tertentu, itu bagus kok. Kalau bisa melakukan itu bagus. Dan itu bisa diotomasi pakai Big Seller, sekarang udah bisa. Itu bagus, Oh, bagus. berarti berarti iklannya tuh top up di jam-jam tertentu gitu kan? Ya bisa kayak gitu atau on off. Itu kan fitur kalau di Meta tuh ada namanya automated rules ya. Yang itu ya bagus, memang bagus. Kalau bisa Kalau akang, bagus. kalau akang gimana misalnya nih algoritmanya lagi jelek nih, itu akang top up terus atau tunggu besok? Oh saya nggak mungkin, toko saya banyak, ada 50 plus. Melakukan itu Oh, impossible buat saya. kalau saya dulu kan sebelum ketahuan akang. Dulu saya pernah coba dan capek, aslinya capek, tapi ya waktu manual mah asik sih. Waktu masih manual asik, tapi kalau sekarang saya belum pernah coba zaman JMT Max. Oke, Kang, makasih Oke, Kang. siap, sama-sama.
Yuk Mas Tria, yuk. Halo, Halo, halo. eh Bang Gani tanya Bang. Ayo. Waktu itu saya kan ngikutin Bang Gani waktu naut kan eh, di YouTube itu yang big seller itu loh Bang. Oke. Nah, itu sebetulnya itu eh maaf kalau agak melenceng, maksudnya gini, big seller itu sebetulnya aplikasi yang legal dalam hal untuk itu kan dia punya fitur kayak salin toko, kayak hal-hal seperti itu. Itu sebetulnya tuh memang dari pihak platform marketplace itu memang diperbolehkan ya Bang? Atau gimana Legal. sih? Legal, karena kan dia API-nya resmi ya. API itu apa ya? API itu kayak narik kabel lah dari server Shopee, dan itu resmi. Dan Shopee memang membuka. Dan Shopee, Oh, Shopee, TikTok, dan lain sebagainya, nge-charge itu ke big seller. Legal, legal. oh gitu. Ya maksudnya kan gini, kadang kan Shopee itu kan menyarankan untuk misalkan satu orang aja itu punya toko kan dibatasin kayak gitu. Sedangkan kalau di big seller itu kan kita malah ibaratnya itu sebuah fitur untuk kita bisa mengcloning banyak toko kan kayak gitu Bang. Kayak berseberangan gitu Betul. loh. Enggak, sebenarnya nggak terlalu berseberangan ya. Memang jadi ternak toko jadi mudah gara-gara omnichannel. Cuman kan kasusnya bukan hanya untuk ternak toko, dan ada yang untuk gudang. Itu kan aslinya omnichannel itu WMS aslinya. WMS itu Warehouse Management System, untuk gudang, untuk supplier, untuk reseller, jadi terintegrasi stoknya. Jadi kalau aslinya sih untuk itu, tapi ya bisa dipergunakan untuk ternak toko gitu. Oh gitu ya. Berarti memang Aman itu kok, ya Bang. aman. Aman-aman aja ya itu ya. Saya kan Aman. kemarin berpikiran kayak gini. Apa mungkin big seller ini kalau kita ikut di situ, kita malah nggak disukai sama marketplace nanti ya. Karena kecenderungannya nanti kita mainnya pengen apa ya, seakan-akan misal kayak memonopoli atau gimana, namanya ternak kan mesti kan kita kepengen memperbesar peluang kan kayak gitu. Tapi kalau dari Betul. Shopee-nya tahu, siapa tahu malah dibatasin atau gimana gitu. Enggak ya, Bang? Enggak, aman, aman. Saya udah lihat toko big seller yang puluhan ribu paketnya. Dan itu nggak mungkin kalau pakai seller center loh. Itu nyaris nggak mungkin pakai seller center ngeprint sebanyak itu. Ada fitur wave di big seller itu yang artinya, ya gitu lah intinya, nggak mungkin pakai big seller center. Wave itu jadi Oh, ngelompokin SKU gitulah. Intinya oh aman, gitu. don't worry Mas Tria. Aman ya, iya. Soalnya kalau Bang Gani, saya tanya gini sama Bang Gani kan, Bang Gani kan tanda kutip termasuk yang tahu dalamnya Bing Seller kayak apalah. Wong kenal juga orang-orang situ gitu loh. Berarti aman Iya, ya Bang? ya aman. Orangnya Oke, oke, aman. siap. Siap. Saya tuh subscribe yang big seller tuh yang kalau saya 7 juta ya setahun, setengah tahun. Jadi aman kok. Udah berapa tahun? 3 tahun ya. Aman-aman, Mas Oh, Ria. oke. Sip, sip. Terima kasih Bang. Sama-sama. Yuk, Mas Iqbal Maulana. Yuk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau kan kemarin kan abang ada 2 pilihan tuh kan. Lebih kesel mana tuh? Kalau iklannya nggak jalan atau iklan jalan tapi boncos. Nah, Oh iya. saya tuh selalu ngalami tuh iklan tuh boncos. Jadi gini, apa namanya? Saya tuh bingung cara ningkatin konversi kan. Iklan nyerap, CTA-nya pun bagus, biasa 3 atau 4 gitu kan. Dan ATC pun ATC saya lihat lumayan banyak lah kan, misalnya misalnya pasang iklan tuh ada aja yang ATC, tapi kok nggak check out ya. Nah, Itu biasa permasalahan di mana ya Bang ya? Permasalahannya di mana? Tunggu, yang tadi dulu. Kalau iklannya GMV Max ROAS, biarin aja sih. Aslinya kalau dia lagi boncos, bagi saya sih senang, karena dia akan mencoba tebus dosa. Jadinya biayanya sangat murah sehingga dia menargetkan orang-orang yang udah nambah keranjang. Jadi menurut saya sih lebih pusing iklan nggak kemakan daripada iklan boncos. Untuk tipe, ya hati-hati, tipe GMV Max ROAS. Kalau tipe GMV Max Auto itu beda lagi. Tapi kalau GMV Max ROAS saya lebih pusing kalau iklan nggak kemakan daripada iklan boncos. Kalau boncos dia akan berusaha menebus dosa. Itu satu. Kedua, masalahnya gimana? Masalahnya macam-macam ya. Paling sering dibahas tentu soal harga.
padahal dia ATC, terus harganya nih tadinya misalkan ada voucher dari Shopee misalkan minus 40.000, tiba-tiba Mm. hilang vouchernya jadinya nggak ATC. Umumnya di harga sih secara umum. Gitu sih Mas. Oh, iya. Di harga ya. Berarti gini kan Bang, misalnya kan saya ini misalnya pasang di ROAS 6 kan. Hmm, Misalnya hari ini boncos gitu kan. Tadi kan Kang bilang kan nanti dia bakal nembus dosa sendiri gitu kan. Nah, betul. itu biasa kalau gini, misalnya kita tahu kan kita berarti kan nggak per hari itu kan nengok ROAS achieve apa enggak kan. Nah, biasa tuh kalau Ya, time frame gitu akan berapa biar kalau misalnya target ROAS 6, misalnya target misalnya 2 minggu baru dievaluasi kan. Kapan biasa ininya Kang evaluasinya? oh ya pertama target ROAS-nya pastikan benar ya. Target ROAS-nya karena ada galat namanya. Jadi nggak mungkin kita lempar 10 dapatnya 10, itu jarang terjadi kecuali produk tren. Jadi pastikan Mm. lemparnya benar udah dikurangi selisih-selisih. Nah itu pakai kalkulator ROAS aja di WhatsApp grup ya. Terus lihat time frame-nya, kalau saya last 7 days, karena saya nggak pemburu tren ya, saya jadi last 7 days. Kalau teman-teman yang produknya harian, saran saya jangan last 7 days, tapi last 30 days atau 30 hari terakhir. Gitu Mas Iqbal. Last 30 hari terakhir, berarti sebulan ya Kang ya? Sebulan. Jadi lihat ROAS-nya 30 hari terakhir. Kalau yang main produk daily ya. Oh, 30 terakhir ya. Oke lah. Mm-mm. Iya. Oke. Oh, satu lagi boleh Kang. Ini kan Nggak boleh. Ada yang ngacung lain. Nah, Ntar oke, ya, oke, nanti oke. ngacung Iya, lagi iya, ya. nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Yuk lanjut Mas Hari Pasat yuk. Kang, untuk duplikat produk itu masih oke nggak sekarang kan? Maksudnya masih ada pengaruhnya nggak, Kang? Ada apa? Untuk duplikat produk itu kira-kira bisa winning nggak produk yang kita duplikat tuh Kang? Oh bisa itu bagus kok. Saya ada Nah, kejadian maksudnya kan produk yang ini. Ya. saya kan udah ada produk yang lumayan winning lah, ada penjualan tiap hari kan. Nah itu kalau saya duplikat lagi, kira-kira itu ada potensi winning atau malah kena pelanggaran Shopee karena spam produk itu? Kalau keduplikat lagi, tujuannya jangan ngewinningin itu, tapi untuk ban serep. Karena kan teman-teman tahu sendiri, di mana JV Max Roas kadang kalau dia lagi males, dia males aja di satu etalase. Tapi kalau kita punya 2 produk, jadi punya ban serep, itu poinnya. Justru jangan ngarep itu ngalahin yang winning. Kalau ngarepin itu ngalahin yang winning, jadinya suka cungkit. Tapi ngarepin itu sebagai ban serep. Jadi efektif, Mas Ari ya. Itu Mas. Oke Kang, makasih Kang. Siap. Yuk, Mas Nusaena, yuk. Halo, selamat malam Kang. Malam. Kang, ini Kang mau nanya juga yang seputar omnichannel Kang di Big Seller. Nah, saya Oke. pernah nemuin kasus ini Kang. Saya salin dari Shopee ke TikTok, malah saya dapat ini Kang, ke suspend akun saya yang di TikToknya. Wah, TikTok mah no comment. Saya gak main TikTok. No Iya, comment. makanya saya juga bingung kok kan kata Kang tadi kan ya sebelumnya katanya udah kerjasama ya, udah legal ya kan antara TikTok dengan ini. Malah saya copy paste berbeda marketplace. Jadi saya ada apa ya? Jadi kecurangan yang fatal intinya gitu Kang. Gitu. Kayaknya itu uploadnya terlalu barbar deh kayaknya. Ya, soalnya saya dari 90 SKU kan dari Shopee-nya. Ya itu mah, Oh. Angel, itu mah masalah teknis nguploadnya kayaknya. Kalau masalah legalnya jelas nggak mungkin nggak legal lah, karena narik data kayak gitu kan harus pakai API. API itu berarti kabel. Kalau kabelnya bisa masuk ke servernya Shopee atau TikTok ya berarti kan diizinkan. Jadi nggak mungkin nggak Ya, legal. betul. Ya, makanya saya juga kok bingung ya. Akhirnya ya udah. Jadi KTP akun saya udah nggak bisa jualan buat TikTok. Jadi datanya. Ya, gara-gara ini big seller ini Kang buat mempermudah jadi sulit jadi ya. Bukan Itu aja. gara-gara resellernya, gara-gara barbarnya menurut saya. Oh, baru ya. Oke Kang. Ya. Itu aja Siap. Kang. Oke. Thank you. Yuk sama-sama. Yuk lanjut Mas Indra yuk. Assalamualaikum Mas Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau Mas Gani tuh cara buat ngitung PNL, profit and loss, itu gimana? Gimana apanya nih? Panjang banget kalau bisa bicara laba rugi. Ditersingkat Mas. Gua ambil ini kan, ambil ke sana, terusannya diambil dibuang yang batal. Nah, terus diambil dengan apa?
kurangin affiliate, kurangin ads gitu. Oh, oke. Kalau saya pakai cash basis, Mas Indra, jadi saya nggak lihat seller center untuk pembukuan. Saya lihat rekening. Jadi mau dia batal, mau dia apa, I don't care. Karena saya pakai cash basis. Dengan banyak kelemahannya ya. Cash basis banyak banget kelemahannya, tapi menurut saya simple sekali. Jadi saya nggak lihat seller center kalau untuk bikin. Cash basis itu artinya hanya mengakui omset ketika omsetnya masuk ke rekening. Jadi kalau cash basis itu ya berdasarkan cash. Kalau cashnya ada itu omset. Kalau cashnya belum ada belum omset. Satu Iya, lagi ada namanya accrual. Maksudnya rekening bank ya. Rekening bank. Kan saldo saya gitu. Bukan, saya pakai rekening bank. Oh, nah terus diadu dengan kalau gitu kan ada ininya Mas, ada realized dan unrealized ya kan. Maksudnya kalau cut off tanggal 30 kan belum semua orderan tanggal 30 itu nyampe kan. Betul, itu salah satu kelemahannya. Misalkan tanggal Itu. 31 di seller center kita dapat 1000 order misalkan. Di omset 0 karena belum cair semua. Itu Jadi salah satu kelemahannya, Bang. Berarti ada ini ya, ada kayak semacam closingnya belum bisa hak setiap tanggal 10 atau 15 di bulan selanjutnya gitu ya. Oh enggak, ya tergantung data mutasi aja. Jadi closingnya ya tanggal kalender. Karena cash basis. Yang belum datang yang belum realize, yang belum cair itu tidak diakui omset di bulan ini gitu. Tidak diakui omset, betul. Seperti Ya, seakan-akan hilang. Ya. Kenapa? Diakuinya di bulan besok aja berarti. Belum tentu kalau dia belum cair bulan besok. Oh, misalnya gini Mas, misalnya kan ada orderan tanggal 25, terus saya ke luar kota jauh, terus nyampainya misalnya tanggal 2 di bulan berikutnya. Nah, misalnya bulan Mei lah kemarin, nah berarti laporan PNL-nya Mas Gali itu versinya cut off aja di tanggal 30, tapi berarti yang tanggal 25 itu tidak dimasukin ya, karena kan belum cair kan ke rekening kan. Yoi, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu. Kalau yang di tanggal 2-nya, karena tanggal 2-nya itu kan uangnya masuk. Padahal transaksi tanggal 25 itu diakui di bulan Juni ya gitu. Yoi, karena cash basis. Kalau mengakui di tanggal invoice namanya accrual. Accrual itu invoice base. Gitu. Jadi banyak kelemahannya cash basis tapi sangat simpel buat saya. Iya kalau gitu emang simpel. Oke Mas, thank you Mas. Terima kasih. Siap. Thank you. Sorry ini Kang Agus, besok lagi ya insya Allah. Dan jangan lupa nanti kalau yang mau daftar Big Seller nanti saya kirim linknya ya. Pakai link saya ya biar saya dapat affiliate. Thank you ya semuanya. Assalamualaikum.